Halo semuanya, perkenalkan saya Roger Go dari SMA IPK Pluit. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam opening session dari University Fair. Cuman sebelumnya saya mau mengajak teman-teman dulu nih, supaya nanti lebih bijak dalam berkata-kata dan berkomentar selama jalannya acara ini ya. Jadi tolong jangan ada yang ngomong kata-kata kasar, ngobrol-ngobrol menggunakan kolom komentar. Jadi cukup menggunakan kolom komentar kalau misalnya mau bertanya atau memberikan respon aja ya. Oke? Sip. Nah, jadi hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Santi selaku Direktur Operasional 1. Beliau itu mengepalai bidang pendidikan di IPK. Dan selain Ibu Santi, kita juga memiliki kedua pembicara spesial kita yaitu Pak Handoyo selaku CEO dari IPK dan juga Bapak Ang Wihai. Maka dari itu, silakan menikmati acara hari ini. Enjoy the show. Kepada Ibu Santi, saya persilakan. Terima kasih, Roger. Selamat siang, anak-anak sekalian. Senang sekali berjumpa kembali. Kita pada hari ini kita akan memulai rangkaian acara University Fair. Tapi sebelum kita mulai, izinkan kita akan memulai dengan kata sambutan dan juga doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Handoyo selaku Direktur Utama Sekolah Kristen IPK pada siang hari ini. Silakan Pak Handoyo. Oke, Shalom, selamat siang Bu Santi, terima kasih waktunya. Selamat siang Pak Ang Wihai, pembicara kita siang ini. Juga selamat siang buat Bapak Ibu pimpinan sekolah, guru BK, juga anak-anak semua yang saya kasihi. Senang sekali ini mungkin acara yang pertama yang kita adakan secara besar-besaran, secara online ya terkait dengan University Fair. Kalau tidak ada COVID, kita tidak ngalamin seperti ini. Tapi dengan adanya COVID, kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tetapi saya percaya apa yang berbeda ini justru akan memperlengkapi diri kita dengan sesuatu yang baru. Dan saya senang sekali karena University Fair ini didesain sedemikian rupa untuk mempersiapkan anak-anak memasuki dunia kuliah yang akan datang. Nah, mungkin yang perlu kalian ketahui, kita akan membagi University Fair ini di dalam 3 fase. Fase pertama yang akan diadakan dalam minggu ini, itu opening dan juga ada beberapa alumni sharing. Kemudian nanti fase kedua, tanggal 15 sampai 16 September akan ada presentasi dan juga konsultasi dari beberapa universitas. Kemudian fase yang ketiga, tanggal 28 September sampai 2 Oktober, akan ada proses dan timeline untuk admisi ke university yang mana nanti anak-anak ingin terlibat di dalamnya atau ingin mendaftar ke sana. Nah, kita bersyukur karena walaupun secara online, acara kita hari ini akan selama acara ini, sesi-sesi yang akan ada fase 1, 2, 3, kita akan melibatkan kurang lebih 36 universitas di dalam negeri, 55 lebih, 60-an universitas dari luar negeri, dan juga akan ada sharing session dari kakak-kakak kelas kalian, para alumni IPK yang sudah ada di perguruan tinggi negeri yang terkenal di Indonesia ini. Nah, acara ini juga melibatkan murid-murid yang ada. Anak-anak kelas 12, ada 12 yang akan menjadi moderator dan juga akan menjadi host. Kemudian ada juga 8 orang anak kita yang terlibat sebagai tim desain. Ya, teman-teman kalian begitu aktif untuk bisa menyukseskan acara ini. Ya, alumni ada kurang lebih 16 alumni yang akan terlibat di dalamnya. Nah, kita bersyukur juga di tengah-tengah kesibukannya, Pak Ang Wihai, seorang yang sangat expert di bidang teknologi, tetapi juga expert di dalam pelayanan-pelayanan kerohanian, meluangkan waktunya untuk kita bersama. Anak-anak, biarlah kita memanfaatkan waktu yang ada ini secara baik-baik, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bermakna untuk kehidupan kita. Nah, kalian di IPK mungkin ada yang 3 tahun selama SMA, ada yang 6 tahun SMP, SMA, ada juga yang dari TK, SD sudah ada di IPK. Nah, Bapak berharap apa yang diberikan IPK kepada kalian membentuk hidup kalian. Nah, sebelum nanti kalian masuk kepada acara-acara terkait dengan Unifair ini untuk melihat kuliah kemana, apa yang menjadi cita-cita kalian, Bapak ingin mengingatkan beberapa hal untuk kalian seperti apa yang kalian sudah pelajari di IPK. Jangan lupakan itu, yaitu yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini ciptaan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya. Dan Allah ingin kita hidup di dalamnya. Hal ini memberikan kepada kita satu pengertian yang selalu diingatkan kepada kalian, murid-murid IPK, kepada kita semua, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kita bukan pusat dari kehidupan, tapi pusat kehidupan kita
adalah Allah sendiri yang menciptakan kita. Tetapi sayangnya kita manusia jatuh di dalam dosa, sehingga semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita seringkali kita memfokuskan itu untuk kepentingan kita. Kita ingin kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan dan menjadikan hidup kita sebagai pusat. Nah, di dalam keberdosaan itulah kita bersyukur Allah yang menciptakan kita tetap mengasihi kita, memberikan Yesus Kristus untuk menebus kita, sehingga kita bisa dikembalikan kepada apa yang Tuhan ingin, yaitu kita hidup untuk Allah. Kita hidup mengerjakan rencana Allah di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus katakan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita harus diarahkan kepada Kristus. Hidup kita harus mengerjakan rencana Allah, pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah siapkan untuk kita kerjakan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah seringkali kita bingung nih, anak-anak, bagaimana sih mengerti kehendak Allah? Bagaimana sih kita bisa memahami rencana Allah? Satu hal yang Allah pernah katakan bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan-rancangan yang berbeda dengan rancangan kita. Allah punya rencana yang mulia dalam kehidupan kita, tapi kita kadang-kadang tidak bisa memahami. Tapi kita bersyukur, Raja Daud mengatakan bahwa buat orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, maka Allah membuka rencananya, Allah memberitahukan rencana-rencananya. Nah, oleh karena itu, untuk kita bisa maju ke depan, menjalani apa yang Tuhan tetapkan, kita perlu kedekatan dengan Tuhan. Nah, termasuk ketika nanti hari-hari ini kalian mulai dihadapkan dengan persiapan masuk universitas, maka kalian harus mendekatkan diri pada Tuhan dan bertanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan panggil saya untuk apa? Pekerjaan baik apa yang Tuhan sediakan buat saya, yang saya harus melakukannya untuk Tuhan. Nah, biarlah ketika kita nanti mempersiapkan diri masuk kuliah dengan begitu banyak informasi, kita jangan bingung dengan informasi itu, tapi kita memfokuskan diri, berdoa, bertanya kepada Tuhan, dan mengevaluasi diri kita. Apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin berikan kepada kita? Nah, ada hal-hal yang perlu dihindari ketika kita memilih universitas, ketika kita memilih jurusan-jurusan, nanti waktu semuanya itu ditunjukkan kepada kita. Apa yang perlu kita hindari? Yang pertama, seringkali kita memilih universitas itu berdasarkan pada apa ya yang bisa membuat saya terkenal, apa yang bisa membuat saya tenar. Wah, kita merasa itulah mungkin yang harus kita belajar. Begitu. Belum tentu, anak-anak, bahkan mungkin tidak ke sana. Atau mungkin kita berpikir apa yang bisa membuat kita cepat kaya. Jurusan apa ya yang paling menguntungkan, yang paling bisa membuat kita cepat kaya. Nah, seringkali kita mendasarkan pemikiran kita ke sana. Belum tentu itu juga, bahkan mungkin Tuhan juga tidak ingin ke sana. Atau mungkin kita berpikir, yang penting saya menyenangkan papa mama. Papa mama minta apa, saya ikutin ke sana. Gitu. Atau mungkin kita berpikir yang lain lagi. Cari sekolah jangan yang susah-susah lah, yang gampang-gampang aja, yang nyaman-nyaman aja. Yang paling cepat lulus apa sih? Ambil itu saja. Gitu. Belum tentu itu yang Tuhan mau. Begitu. Dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin membuat kita berpikir bahwa lebih baik masuk ke sana. Gitu. Nah, anak-anak, saya ingin menyampaikan bahwa ada hal-hal yang penting yang perlu kita pikirkan ketika kita nanti memikirkan kemana kita harus melangkahkan kaki kita masuk ke universitas. Yang kalian perlu pikirkan ada beberapa hal. Yang pertama tentang talenta yang Tuhan berikan. Apakah selama ini kalian memahami talenta apa yang Tuhan sudah berikan? Apa keahlian-keahlian yang kalian miliki? Nah, kalian perlu pikirkan itu. Yang kedua yang kalian perlu pikirkan juga adalah passion. Kalian tertarik dengan hal apa sih? Punya passion dengan hal apa sih? Merasa hal itu sesuatu yang menarik untuk kalian kerjakan. Bahkan ada orang-orang yang passionnya begitu kuat, dia bilang saya nggak mikirin dapat uang atau nggak dapat uang. Yang penting ini saya harus kerjakan dengan baik. Karena itu passion saya. Atau yang satu lagi yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita berpikir untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Apakah kita berpikir ada kebutuhan-kebutuhan orang lain, kebutuhan dunia ini yang harus kita jawab dengan apa yang kita miliki. Baik itu passion kita, baik itu juga dijawab oleh kemampuan kita, talenta kita. Nah, anak-anak, ketika kita bisa mengevaluasi 3 hal ini, maka 3 hal inilah yang seringkali menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, ini nanti Pak Ang Wihai mungkin akan menjelaskan lebih jauh kepada kalian. Bagaimana kalian seharusnya memilih universitas atau jenjang pendidikan yang bisa menolong kalian untuk betul-betul memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Bukan sekedar untuk jadi kaya, bukan sekedar untuk jadi terkenal, bukan sekedar untuk memenuhi keinginan orang tua, tetapi betul-betul menjawab apa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Menjawab panggilan Tuhan
atas hidup kita. Nah, 3 fase dalam Virtual University Fair ini nanti akan disediakan untuk kalian, manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin supaya kalian bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berarti untuk hidup kalian, untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Dan Bapak berharap sungguh-sungguh acara-acara ini tidak kalian lewatkan dengan begitu saja, tapi dapatkan berkat melalui acara ini. Yang terakhir, Bapak ingin berterima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah terlibat, baik dari kantor pusat, kemudian juga Bapak Ibu Guru BK, Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga bahkan rekan-rekan alumni, dan juga anak-anak sendiri yang sudah terlibat aktif melalui OSIS, melalui beberapa kegiatan untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih buat kerja keras kalian, semua host juga, terima kasih, semua moderator, biarlah apa yang kalian kerjakan bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Dan tidak lupa juga, terutama untuk Pak Ang Wihai, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan buat anak-anak kami siang hari ini. Juga dari perwakilan beberapa university, terima kasih sudah join bersama-sama dengan IPK, dan biarlah kita semua berkontribusi untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anak di dalam menjawab panggilan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum kita masuk kepada acara sesi yang akan dibawakan oleh Pak Ang Wihai, dan juga sebelum kita masukin fase-fase berikutnya dari University Fair, kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, teman-teman semua. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh mengadakan Virtual University Fair untuk anak-anak IPK kelas 11, kelas 12. Tuhan, kami tahu ketika kami menyelenggarakan semuanya ini semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah berkat Tuhan bagi setiap kami. Berkat yang Tuhan berikan supaya kami boleh diperlengkapi untuk menjawab panggilan Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya bagi kehidupan murid-murid IPK kelas 11, kelas 12 yang ada bersama-sama kami dalam acara ini. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk berkat-Mu. Kami berterima kasih kalau Tuhan juga sudah memberkati semua tim di IPK, bahkan semua rekan-rekan IPK yang sudah terlibat di dalam acara ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati mereka dan memberikan mereka di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam penyelenggaraan acara University Fair ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Dan Tuhan, siang ini kami menyatukan hati kami, menyerahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Baik fase pertama hari ini, maupun fase kedua minggu depan, dan fase ketiga seterusnya. Tuhan, Engkau juga sertai, Engkau berkati. Tuhan, tolong supaya semua dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan rekan-rekan, anak-anak yang terlibat di dalam acara ini, baik Tuhan mereka yang menjadi moderator, menjadi host, maupun Tuhan anak-anak alumni yang akan men-sharingkan pengalaman-pengalaman mereka belajar. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan. Juga kami serahkan rekan-rekan di kantor pusat IPK, semuanya ke dalam tangan-Mu yang mendukung acara ini. Juga para Bapak Ibu Guru BK, kepala sekolah yang terlibat. Tuhan, biar Engkau berkati, tolong mereka, supaya mereka dapat betul-betul menyelenggarakan acara ini untuk menjadi berkat bagi anak-anak. Kami juga serahkan segala perangkat teknologi yang dipakai, Tuhan tolong, supaya semuanya dapat bekerja dengan baik, dengan sempurna, sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih buat berkat-Mu, terutama Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kelas 11-12 yang mengikuti acara ini, biarlah melalui acara ini Tuhan berbicara secara khusus kepada mereka, menjelaskan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan beri kemampuan mereka untuk menjawab panggilan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi saluran berkat yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Ya anak-anak, selamat mengikuti Virtual University Fair, dan biar acara ini menjadi berkat buat kalian. Saya kembalikan kepada Ibu Santi untuk melanjutkan acara kita siang hari ini. Terima kasih, ya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Handoyo yang sudah menyampaikan kata sambutan dan juga memulai rangkaian acara University Fair, online University Fair pada siang hari ini. Adik-adik, kita sudah akan memulai acara kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai acara pada hari ini, yaitu kita akan mendengarkan satu
pemaparan tentang dengan tema galaunya pilih jurusan ya dari Pak Ang Wihai. Saya yakin bahwa adik-adik sekalian juga sudah mengenal dengan Pak Ang Wihai juga, mungkin sering juga mendengar webinar-webinarnya yang sudah banyak ya di Indonesia khususnya. Kita akan mendengarkan sampai pukul 15.25 dan kemudian kita akan masuk ke dalam tanya jawab di dalam acara kali ini. Namun tidak kenal tidak sayang ya, maka saya sedikit akan menjelaskan, akan menyampaikan bagaimana latar belakang Pak Ang Wihai. Pak Ang Wihai lulusan dari 2 program master dari Osaka Prefecture University dan Kobe Lutheran Theological Seminary di Jepang. Beliau adalah seorang profesional di bidang teknologi informasi di Singapura, namun memiliki semangat untuk menginjili. Ya, bebannya Pak Ang Wihai ini pada pelayanan mahasiswa, pemuda, remaja, anak, keluarga, dan juga dunia pekerjaan, kepemimpinan, juga pengembangan SDM. Jadi sekaligus juga beliau menggumuli integrasi iman Kristen dan iptek. Beliau sudah menjadi pengkhotbah, pembicara, dan pelatih dari salah satu bentuk, dan ini menjadi salah satu bentuk persembahan pelayanan beliau bagi Tuhan. Banyak memberikan seminar iman Kristen dan lembaga Kristen di dalam dan di luar negeri. Ya, itu sekilas mengenai Pak Ang Wihai. Selamat siang, Pak Ang Wihai. Ya, selamat siang. Ya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak sampai 15.25. Sesudah itu kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Pak Wihai. Oke, saya mau share screen terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, gitu ya. Jadi kita membahas satu tema yang menarik, galaunya memilih jurusan begitu, karena mungkin kita bingung mau masuk apa, mau kerja apa, bagaimana untuk mempersiapkan masa depan. Nah, saudara, ada satu pertanyaan yang terlebih dahulu yang perlu kita pertanyakan. Saya ini mau jadi apa di dunia ini? Mau jadi guru kah, atau mau jadi profesional kah, mau jadi dokter kah, sehingga melaluinya Tuhan paling senang. Melaluinya Tuhan paling dimuliakan. Dengan apa yang saya persiapkan ini, saya bisa maksimal untuk kedepannya. Dengan apa yang saya persiapkan mulai saat ini, kontribusi saya bagi perbaikan dunia ini lebih nyata. Jadi saya ini mau jadi apa gitu ke depan ini. Nah, mungkin contoh-contoh lebih gampang, yaitu mungkin saya mau jadi pilot kah, atau mau jadi dosen kah, atau mau jadi pemusik kah, gitu ya, atau mau jadi juru masak yang handal sekali, atau mau jadi dokter begitu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan, oh kalau gitu kira-kira mau jadi apa ya gitu. Nah, saudara, Anda ditempatkan di bumi ini untuk berkontribusi, untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, Anda bukan diciptakan hanya untuk makan, tidur, senang-senang, main game saja. Tuhan merancang Anda untuk bekerja, untuk melayani, untuk menyenangkannya, untuk memuliakan namanya. Ini contoh-contoh yang gampang gitu ya. Tuhan pun menciptakan anjing, ya. Anjing menjaga rumah, gitu. Dia menjadi teman yang setia, begitu. Teman bermain. Jadi anjing ini bisa jaga rumah, mempunyai kesetiaan. Nah, Tuhan menciptakan anjing aja ada peran unik. Nah, Tuhan menciptakan tanaman untuk berbuah, untuk berbunga, begitu. Jadi tanaman ini supaya menjadi manfaat bagi perbaikan dunia, untuk dunia lebih baik. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi karena kita ini sudah dipersiapkan untuk melakukan satu pekerjaan baik, gitu. Apalagi dalam masa pandemi COVID ini, ya ada satu contoh-contoh pekerjaan baik gitu. Nah, contohnya peran suster, peran dokter, mereka melakukan pekerjaan baik,
dengan skillnya, dengan keahliannya untuk menolong orang-orang sakit yang kena COVID gitu. Ada satu pekerjaan baik. Jadi ada pekerjaan baik apa yang saudara mau siapkan supaya hidup saudara lebih berguna bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, diri Anda adalah idenya Tuhan loh. Diri Anda dan saya ini idenya Tuhan. Anda diminta menyenangkan Tuhan dengan menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda untuk berkarya. Jadi Tuhan itu memang sengaja menciptakan Anda supaya Anda berkarya, supaya Anda melakukan pekerjaan baik. Sengaja Tuhan menciptakan Anda. Tuhan, Pak Wihai. Ya. Ya, slide-nya agak sedikit terpotong, Pak. Oke, Nanti dari tampilan kita terpotong slide-nya. Sayang sekali sebelum melanjutkan. Mungkin nanti coba dari tim kita saja yang akan mempresentasikan slide. Silakan. Ya. Oke, saya stop sharing dulu. Ya. Agak terpotong. Oke, silakan. Ya, ini sudah bagus. Oke, kembali Pak. Oke, diri Anda adalah idenya Tuhan. Anda diminta menyenangkan Tuhan dengan menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah memberikan kemampuan, talenta. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada Anda untuk berkarya. Nah, selanjutnya Tuhan menciptakan setiap ciptaan dengan spesifik yang berbeda-beda, dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada binatang yang berlari cepat, bahkan melompat cepat, bahkan terbang cepat. Ada yang berenang, ya cepat. Setiap ciptaan mempunyai peran dan kemampuan yang berbeda. Demikian juga Tuhan menciptakan manusia secara unik untuk menyenangkannya. Kembali ke gambarnya ya, tadi jadi ada cita itu yang diciptakan begitu cepat sekali, berlari cepat, ada burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya yang sangat kuat gitu. Ada binatang laut yang mampu berenang dengan kedalaman yang sangat dalam dan berenang sangat cepat. Nah, ini binatang-binatang ini diciptakan dengan kekhususan, dengan keunikan. Lalu saudara, nah ini yang perlu dipikirkan. Saudara diciptakan supaya saudara menemukan talentamu, supaya saudara menemukan keterampilanmu, lalu engkau bisa berkontribusi bagi dunia. Apapun yang Tuhan ingin kerjakan, Dia selalu memperlengkapi kita untuk mengerjakannya. Apapun yang Tuhan ingin saudara kerjakan, yang ingin saya kerjakan, Dia selalu memperlengkapi. Burung itu diberi sayap untuk terbang. Ikan itu diberi sirip untuk berenang. Nah, manusia diberi apa? Manusia diberi akal pikiran, diberi talenta, dan diberi hati untuk berkarya. Ya, gunakan semua itu. Saudara, talentamu adalah kemampuan naturalmu. Talentamu itu bisa macam-macam di jalannya, bisa bakatmu, keterampilanmu, ya, kemampuan berpikir matematikamu, kemampuan berpikir sosialmu, kemampuan belajar banyak bahasa. Nah, talentamu adalah kemampuan naturalmu sejak lahir dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang spesifik. Jadi kenalilah talentamu. Ada ayat yang mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku, Tuhan, telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, dalam hati
dalam hati ya, setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haluslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara, tadi ada ilustrasi, ya, ada binatang yang diberi kemampuan lari cepat, ada burung yang diberi sayap dengan terbang sangat cepat. Nah, Tuhan juga pasti memberikan kemampuan kepada saudara dan saya. Tidak ada yang manusia yang tidak diberi kemampuan. Ada diberi kemampuan natural untuk berpikir, diberi kemampuan natural untuk belajar banyak bahasa, untuk mengerti matematika, untuk bermain gitar gitu ya. Jadi memang Tuhan itu sengaja memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara tidak bisa mengatakan terus abis itu menarik kesimpulan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin. Tidak mungkin, setiap orang pasti diberikan kemampuan, talenta oleh Tuhan. Nah, talenta itu apa sih ya? Talenta itu pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang alami. Dia berulang-ulang, dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi contohnya ada kepingin nyanyi terus-menerus, kepingin menyanyi terus-menerus. Pada waktu mau nyanyi itu ada perasaan yang terpuaskan, dan bangun pagi tiba-tiba nyanyi lagi secara alami, lalu diulang-ulang. Dan ketika nyanyi itu, semakin nyanyi itu merasa produktif. Semakin merasa produktif. Jadi coba renungkanlah ini saudara. Kecakapan yang Anda miliki itu merupakan petunjuk yang kuat mengenai apa yang Tuhan ingin untuk Anda kerjakan melalui hidup Anda. Jadi memang sengaja Tuhan itu memberi kecakapan kepada Anda, talenta kepada Anda, dan itu petunjuk kuat. Ini lakukan. Tuhan sudah memberi kemampuan talenta untuk menyanyi, yaitu pergunakan dengan sebaik-baiknya kemampuan untuk bermain musik, bermain gitar. Tuhan menghendaki agar Anda mengetahui talenta Anda yang diberikan olehnya untuk melayani. Jadi kita ini hidup jangan cuma enak-enakan, main game, makan, ya. Kita juga berusaha menemukan talenta kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Kita juga berusaha menemukan apa sih yang kalau saya melakukan itu, saya tuh rasanya seperti bagus sekali gitu. Jadi kita berusaha menemukan talenta-talenta kita gitu. Kita lakukan uji coba, mencoba berbagai tantangan. Kalau saya main gitar kira-kira oke enggak ya? Kalau saya main basket, oke enggak ya? Kalau saya main basket, saya main volley, itu rasanya kok lebih hebat gitu daripada main gitar. Kalau saya ngerjakan matematika itu rasanya kok lebih sempurna ya daripada saya mengerjakan ilmu-ilmu sosial. Jadi memang perlu kita coba-coba. Semakin banyak mencoba itu semakin menarik supaya kita bisa mengicipi banyak-banyak bidang. Lalu lama-lama kita bisa merasa sesuai. Oh, ternyata kalau saya ini mendesain satu desain publikasi, oh ternyata lebih senang dan lebih improvisasi, lebih baik. Nah, contoh lain untuk menemukan talenta ya coba tanya kira-kira apa kemampuan saya, tanya kepada senior, tanya kepada lingkungan sekitar, kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat. Menurut kamu kira-kira aku ini cocoknya apa ya? Gitu. Enggak apa-apa tanya-tanya. Karena orang lain tuh punya pengamatan. Oh, kamu itu orangnya kritis sekali. Jadi kalau kamu belajar ilmu-ilmu sosial gitu ya, itu kamu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis gitu. Jadi memang kita coba aja tanya-tanya sama yang lain. Lalu cara menemukan talenta dengan cara lain adalah dalam hal apa gitu. Kita sering mendapat pujian. Kalau saya ikut pertandingan ini, padahal pertandingan itu coba-coba loh. Ikut pertandingan nyanyi, coba-coba aja. Ternyata masih dapat juara 3, ternyata masih belum juara harapan. Terus orang lain katakan,
Nggak apa-apa, bagus kok. Coba aja terus latihan, lama-lama kan bisa menang, lama-lama kan bisa mendapat kemampuan lebih lagi. Jadi ada satu pujian-pujian dalam hal tertentu yang membuat saudara lebih maksimal gitu, lebih maksimal. Dan cara lain misalnya melalui tes-tes, ya, tes bakat, minat, nanti ketemu, oh cocoknya berpikir sistematis, cocoknya berpikir acak gitu, cocoknya berpikir secara struktur, cocoknya kegiatan-kegiatan yang bergerak seperti olahraga, begitu ya. Nah, saudara, mengenal talenta yang dominan, itu yang perlu kita pikirkan. Yang dominan, ya bakat-bakat dominan, kemampuan berpikir yang dominan, ya. Jadi contohnya cara mengenalnya itu ada reaksi spontan. Contoh reaksi spontan ya. Ini contoh paling gampang, kalau ada masalah. Kalau ada masalah, orang yang talentanya suka nyanyi, tiba-tiba kalau ada masalah, dia spontan langsung nyanyi. Spontan nyanyi. Kalau ada masalah terhadap ada persoalan, orang yang suka main piano, dia spontan main piano, gitu ya, spontan, gitu. Lalu misalnya dia pagi-pagi bangun, gitu ya, belum sikat gigi, belum mandi, bangun pagi langsung nyanyi, ada reaksi spontan, Kalau dia merasa senang, gitu ya, ada sesuatu yang spontan, nyanyi gitu. Atau spontannya itu kalau sedang berbicara sama temannya gitu ya, tiba-tiba dia nyanyi menghibur temannya gitu. Itu secara kedua yaitu ada kerinduan hati. Aduh, kepingin terus aku ini belajar gitar. Kepingin terus aku ini belajar matematika. Aku kalau enggak belajar matematika tuh rasanya enggak enak gitu. Aku tuh kalau enggak belajar komputer, enggak belajar programming, ya, enggak belajar desain digital, rasanya enggak enak. Jadi aku pengen bangun tidur tuh kok rasanya pengen cepet-cepet mau belajar gitar kah, mau main gitar kah gitu. Ada kerinduan, ada sesuatu yang dinanti-nantikan. Nah, salah satu cara yang lain adalah kecepatan belajar. Kalau aku main gitar, itu rasanya cepat sekali. Cepat sekali belajarnya ya. Bahkan cuma dengerin aja sekali, langsung nggak pakai not, langsung perasaannya itu jalan sendiri. Ya, tetapi pada waktu aku belajar biologi, aduh susah banget ya ngafalinnya. Susah sekali ngafalinnya gitu ya. Pada waktu aku belajar programming, belajar komputer, sulit sekali itu mikirin dari program pertama, program kedua, strukturnya itu sulit sekali. Jadi saudara itu ada kecepatan belajar saudara ketika menyentuh hal-hal tertentu. Kita menyentuh piano, saudara coba sebentar itu rasanya cepat sekali belajarnya. Nah, pada waktu ada reaksi spontan itu muncul, lalu ada kerinduan hati yang terus mau melakukan hal-hal itu, ya terus belajar, menantikan untuk mengembangkan talenta itu dengan belajar yang cepat. Lalu saudara ada kepuasan, ada perasaan sendiri. Kepuasan perasaan ya, waduh, kalau aku main piano, itu rasanya itu seperti seorang manusia yang lengkap gitu ya, ada kepuasan perasaan. Atau kalau aku belajar masak, tak campur-campur gini ya, tak campur-campur belajar masakan Manado, belajar ini. Rasanya itu aku puas gitu. Ada sesuatu yang puas. Jadi sebelum melakukan aktivitas, Anda itu menanti-nantikannya gitu ya. Ketika melakukan aktivitas, Anda merasa efektif, merasa maksimal, bahkan mau coba lagi, mau lebih dalam lagi, mau belajar lagi. Lalu setelah melakukan aktivitas, Anda merasa penuh, merasa otentik. Oh, aku ini ternyata kalau melakukan ini tuh rasanya bisa improvisasi, ya, bisa melakukan ide-ide kreatif yang lebih dalam, ya. Nah, saudara jangan lupa Tuhan itu juga memberikan hati, ya. Tuhan itu juga memberikan hati, ya.
Ayat-ayat contohnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu dari Amsal 4 ayat 23. Nah, Alkitab itu menggunakan kata hati untuk mendeskripsikan keinginan, harapan, ambisi, cita-cita, keprihatinan pada suatu masalah, ya, dan ketertarikan pada sesuatu. Hatimu itu mempresentasikan tentang dirimu, motivasimu, dan kepedulianmu. Seperti air mencerminkan wajahnya, mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia. Dia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi hatimu itu menunjukkan siapa kamu sesungguhnya. Hatimu itu mendorong untuk mengatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk merasakan sesuatu dalam situasi tertentu. Nah, Tuhan juga memberikan keterbebanan pada hati kita untuk melakukan sesuatu, untuk peduli pada sesuatu, atau termotivasi untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan solusi pada suatu masalah. Ya, contohnya ya, misalnya ada masalah COVID ini. Ada masalah COVID, lalu ya Anda rasanya dunia ini kok tidak selesai-selesai, ya hati Anda mengatakan gitu. Masalah COVID ini kok terus-terusan sudah berbulan-bulan tidak selesai-selesai, ya tidak selesai-selesai. Aduh, kalau kayak gini terus ini tidak bisa aku ini, ya tidak bisa. Lalu hati saudara mulai terkoyak ini. Lain kali ya coba. Aku coba mau masuk dunia, misalnya dunia medis, dunia farmasi. Aku mau temukan obat-obatnya itu. Ya, mau temukan obat-obat. Atau aku mau jadi dokter untuk menolong orang. Jadi ada rasa keterbebanan. Oh, ada masalah di dunia ini. Ada masalah, aku ini rasanya kok terpanggil hatiku untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, contoh saya juga begitu. Saya ini orangnya suka program, suka teknologi, ya. Akhirnya saya belajar komputer, gitu. Kalau megang komputer itu rasanya, wih, kepingin improvisasi, kepingin ini, kepingin itu, gitulah, ya. Nah, pada waktu saya masuk dunia komputer, ya, dunia program, ternyata saya temukan banyak masalah di situ. Ada banyak orang yang rusak main game online itu loh, ternyata membuat banyak orang candu. Bahkan membuat orang banyak habis waktunya untuk main game. Ternyata banyak orang menciptakan aplikasi-aplikasi pornografi. Nah, saya mulai terbeban hati saya, terpanggil. Nggak enak ini hatinya ini. Akhirnya saya mau lebih lanjut. Oh, kalau gitu, karena saya orang IT, saya yang juga belajar Alkitab, saya ingin coba mencari solusi untuk permasalahan ini, untuk memberikan solusi kepada banyak orang, supaya engkau tidak terjebak, supaya engkau tidak terjerat terhadap dampak buruk teknologi. Nah, saudara pasti diberikan hati kepada Tuhan. Ya, hati kepada Tuhan untuk merasakan ada lingkungan yang tidak beres, yang membuat engkau tersentuh, lalu engkau berusaha memberikan masukan, berusaha memberikan solusi. Kata lain, hati adalah passion. Passion itu semangat membara. Wih, perjuangan yang sangat-sangat kuat sekali. Karena aku punya semangat, aku nggak ambil pusing. Pokoknya aku mau belajar mati-matian. Karena ini memang aku sudah punya hati untuk supaya dunia itu nggak terus-terusan kena COVID. Makanya aku semangat sekarang. Mau belajar sebaik-baiknya untuk menjadi dokter misalnya. Jadi semangat ini, passion ini sudah tidak ngitung untung rugi lagi dia. Sudah tidak ngitung untung rugi, pokoknya memberikan terbaik, ya, mempersiapkan diri yang terbaik, mempersiapkan satu pekerjaan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan, jadi passion ini tidak ngitung untung rugi, yang penting aku bisa melayani Tuhan. Yang penting dengan talentaku aku berkontribusi, ya.
dengan tulus, bahkan tanpa bayaran pun ya enggak apa-apa, pokoknya melayani Tuhan. Pokoknya dunia ini lebih baik gitu ya. Terus jangan sampai kena COVID. Nah, ada contoh lagi ya saudara, ada pelari ini. Saya bacanya Eric Liddell. Wih, ini tuh dia pelari yang sangat cepat. God made me fast. And when I run, I feel His pleasure. Jadi Tuhan itu membuat aku itu larinya cepat sekali. Ya, pada waktu aku lari, coba lari, kok rasanya bisa cepat ya. Ketika aku mau melatih diriku, ketemu talentaku yang berlari cepat, ini ketika aku melatih diriku, rasanya kok lebih enak tuh larinya. Sekarang aku mau lari, sekarang aku mau ikut pertandingan ya. Begitu dia menang pertandingan, dia merasakan bahwa dengan talentaku ini, dengan kemampuan aku berlari cepat ini, aku bisa merasakan bahwa aku menyenangkan Tuhan. Dengan memaksimalkan talentaku ini, aku bisa merasakan bahwa Tuhan itu senang. Jadi, dengan memaksimalkan talenta saudara, Tuhan juga merasa senang. Lalu talenta saudara apa? Itu pertanyaannya. Nah, saudara mesti menemukan, karena Tuhan sudah mengatakan, dia pasti memberikan talenta kepada saudara. Pasti memberikan talenta saudara. Nah, sekarang kita bicara tentang pemilihan jurusan. Pemilihan jurusan bidang. Nah, itu sesuai dengan talentamu, bakatmu, kemampuan berpikirmu, ya. Sesuaikan dengan talentamu yang ingin Anda pelajari lebih dalam, lebih spesialis, ya. Engkau mau menekuni bidang apa? Ya, talentamu itu misalnya di bidang biologi, di bidang kimia gitu ya. Yang penting itu dari semua keputusan saudara untuk memilih satu jurusan, di mana saudara sudah menemukan talentamu, kekuatan dirimu, yang penting itu adalah setiap hal yang saudara pilih, jurusan yang saudara pilih, Anda harus berusaha menjadi sangat ahli dalam jurusan itu. Anda harus berusaha mendalami, mengerti perkembangan terbaru dari jurusan tersebut. Jadi jangan hanya belajar kulit. Ya, jangan belajar kulit. Kalau belajar kulit itu sudah sangat umum sekarang. Yang penting apapun keputusan saudara untuk mengembangkan talentamu, kemampuanmu, keterampilanmu, mesti belajar sampai ahli. Sampai ahli di dalam jurusan tersebut. Dan Anda mau terus mendalami, mengerti perkembangan ilmu yang terbaru. Anda mau terus belajar jurusan itu, jadi jangan berhenti karena ilmu ini berkembang. Nah, saudara, ada cara-cara khusus untuk mengembangkan talenta kita sampai ahli. Rata-rata manusia itu menurut survei mengatakan untuk jadi ahli itu butuh waktu 10.000 jam. Ya, 10.000 jam. Kalau engkau mau jadi hebat di bidang bermain gitar contohnya, butuh waktu 10.000 jam. Kalau talentamu di bidang gitar hebat, itu mungkin tidak sampai 10.000 jam. Ya, cuma 5.000 jam sudah hebat. Gitu, sudah hebat. Gitu. Nah, misalnya 10.000 jam, berarti setiap hari kira-kira 3 jam belajar. Contoh ya, 3 jam belajar gitar setiap hari. 3 jam belajar gitar setiap hari, berarti 1 tahun lah, rata-rata 1.000 jam. Jadi untuk menjadi ahli, hebat bermain gitar, Anda butuh waktu 10 tahun. Butuh waktu, rata-rata begitu ya. Jadi kalau Anda benar-benar mau jadi hebat di bidangmu, di keahlianmu, itu rata-rata 10.000 jam. Nah, di zaman yang serba mobile dan dinamis, zaman yang terus berubah-ubah, ilmu pengetahuan terus berkembang, inovasi terus berdatangan, orang yang berhenti atau minim belajar adalah bagian dari masa lalu yang penuh kenangan. Zamanku lo enak, lo itu zaman dulu kan. Zaman dulu. Tetapi zaman ini terus maju, terus berkembang.
Orang yang terus belajar adalah bagian dari masa depan. Dia bagian dari inovasi masa depan. Itu yang penuh pengharapan. Jadi kalau engkau tidak belajar, minim belajar, sedikit belajar, artinya engkau tidak bagian dari pengharapan di masa depan. Ya. Kalau engkau banyak belajar, terus belajar, ahli di jurusanmu, ya, menjadi sangat terampil di bidangmu, engkau adalah bagian dari masa depan yang penuh pengharapan. Jadi orang yang mempunyai pengharapan itu adalah yang mau belajar, yang mengembangkan talentanya, terus memperdalam talentanya masuk ke bidang-bidang jurusan. Dia mau belajar. Nah, saudara jangan malu bertanya, itu penting ya. Jangan malu bertanya, terus mencari informasi tentang bidang-bidang yang mau Anda tekuni. Jurusan-jurusan yang mau dipilih. Cari mengenai informasi mengenai sekolah, mengenai universitas, mengenai tempat-tempat kursus yang mau diambil, di mana tempat kursus yang baik, yang bisa melatih saya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Saudara mesti cari-cari. Cari juga informasi mengenai biaya sekolahnya, biaya pendidikannya. Jangan lupa, cari juga bagaimana meraih beasiswanya. Ya. Saya dulu memang punya keterbatasan dana. Jadi saya cari beasiswa, informasi beasiswa sebanyak-banyaknya supaya saya bisa sekolah dengan dapat beasiswa. Karena biaya sekolah ini untuk ke universitas tambah lama, tambah mahal. Apalagi luar negeri. Jadi ya sudah, saya cari informasi beasiswa ke banyak negara. Cari informasi mengenai mata kuliahnya. Mata pelajaran apa yang akan dipelajari. Dan apa yang akan Anda pelajari di universitas tersebut. Jadi saudara bisa tahu poin-poin apa yang saudara akan pelajari. Karena itu penting. Apakah apa yang Anda pelajari di masa akan datang itu cocok? Yang mau Anda pelajari itu adalah cocok untuk kebutuhan saudara. Tanya lagi kepada para senior ya, tentang bidang pekerjaan apa yang Anda kerjakan. Jadi misalnya mau masuk bidang teknologi informasi, tanya kepada senior. Halo senior, kalau bidang teknologi informasi itu kira-kira kerjaannya apa ya? Oh, bidang teknologi informasi itu masih bisa macam-macam loh. Kamu bisa masih bisa masuk kepada jaringan komputer, keamanan komputer, program, apps, komunikasi, itu masih macam-macam. Jadi, kamu mau masuk yang bidang mana lagi? Nah, mungkin kalau S1, kamu belajar yang umum dulu. Nanti setelah mau masuk S2, kamu nanti akan lebih ngerti, oh kalau gitu saya lebih tertarik, misalnya di bidang programming, supaya saya bisa masuk ke program-program, membuat apps yang lebih berguna, gitu ya. Atau masuk kepada desain-desain digital, animasi, ya. Jadi tanya pada senior. Jangan lupa gunakan Google. Google untuk mencari informasi lebih banyak, ya. Saudara search di Google, cari informasi tentang bidang pekerjaan, misalnya kedokteran, bidang pekerjaan hukum, dan macam-macam. Jadi saudara jangan miskin informasi. Nah, saudara ada sukacita dalam hidup ini. Ada sukacita melayani. Ya. Sukacita melayani yaitu Anda terpanggil. Anda terpanggil dan suka melakukannya. Anda terpanggil, Anda mempunyai cita-cita yang sudah jelas. Saya masuk. Semakin Anda menemukan apa yang mau didalami, talenta apa yang mau dibuat ahli, semakin itu semakin baik karena jangka belajarnya semakin lebih cepat, lebih awal. Dan Anda suka melakukannya. Anda terpanggil, Anda mendengarkan suara Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, lama-lama Tuhan memberikan hati kepada Anda. Ya. Misalnya kalau saya nyanyi itu banyak orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Ya.
Misalnya kalau saya nyanyi, banyak orang terhiburkan. Nah, itu talenta nyanyi. Dan Anda suka melakukannya. Anda suka melakukannya karena Anda terpanggil, Anda suka melakukan kehendak Tuhan. Anda suka melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu ada sukacita yang lain. Ketika Anda sudah menemukan apa yang mau saudara tekuni, Anda berusaha ahli di dalamnya. Jadi bukan hanya setengah-setengah belajar. Orang yang setengah-setengah belajar itu akan kalah. Ya, akan sulit bersaing. Jadi harus semakin ahli, kuncinya adalah ketekunan. Anda menekuni, Anda sangat-sangat ahli di dalamnya. Dan Anda tahu bahwa dunia itu butuh solusi yang dari Anda yang tekuni. Oh, dunia ini ternyata kena COVID, kena pandemi. Aku punya kemampuan sebagai seorang dokter misalnya ya. Aku terpanggil jadi dokter. Aku merasa hidupku merasa bermakna. Karena apa? Dengan masalah dunia, aku bisa memberikan hidupku untuk dunia lebih baik, bisa memberikan solusi, bisa memberikan penyelesaian. Jadi dengan solusi ini aku merasa hidupku ini tidak percuma, ada gunanya. Jadi saudara mengembangkan talenta saudara itu, saudara merasa tidak percuma. Yang penting saudara ahli. Sehingga dengan keahlianmu itu solusimu dibutuhkan. Nah, tetaplah ada satu sukacita yang lain, yaitu Anda tulus loh. Tulus, rela melakukannya. Tanpa imbalan melakukannya. Jadi ya sudah, enggak apa-apa. Pokoknya dunia ini lebih baik, ya pokoknya aku memuliakan Tuhan. Sudah aku tulus melakukannya, aku rela melakukannya. Aku bukan menjadi seorang dokter yang minta bayaran yang sangat mahal dari pasien, banyak pasien, tidak. Aku tidak rakus uang. Tujuanku bukan uang, tujuanku supaya Tuhan dimuliakan, supaya orang lain senang ketika dia sembuh. Jadi bukan motivasinya hanya untuk uang, bukan. Motivasinya untuk melayani Tuhan, melayani masyarakat. Nah, akhirnya Anda merasa bahwa hidup Anda itu berkontribusi loh, bagi dunia lebih baik. Dan inilah hidup yang sukacita. Banyak orang yang merasa hidupnya tidak nyaman, karena dia tidak tahu hidupnya untuk apa. Kalau engkau punya keahlian, engkau cinta Tuhan, lalu engkau menemukan talentamu, dengan semangatmu dan passionmu, engkau terus menjadi ahli di dalam talentamu itu, dan kau menemukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kebaikan dunia, pekerjaanmu itu juga memuliakan Tuhan. Dan dengan pekerjaanmu itu engkau melayani Tuhan, memberikan kontribusi untuk dunia lebih baik. Ya, untuk dunia lebih baik, hidupmu akan bermakna. Hidupmu tidak akan bermakna kalau engkau tidak melakukan apa-apa bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau engkau dan lakukan itu untuk Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Lakukan itu untuk Tuhan Yesus, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk diri sendiri. Selamanya orang yang melakukan untuk dirinya sendiri tidak akan pernah bahagia. Karena kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Karena kita ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Karena kita ini tidak diciptakan untuk memuji diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Cintailah Tuhan. Semakin kau mencintai Tuhan, semakin kau mencintai Tuhan, ya, engkau akan semakin mendengar panggilan Tuhan. Lah ini bedanya dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Orang yang tidak cinta Tuhan, dia enggak ngerti istilah panggilan. Dia cuma mau kuliah, mau kerja, cari uang, titik. Untuk apa? Ya untuk cari uang, titik. Nah, bedanya orang yang mencintai Tuhan. Bedanya orang yang mengasihi Tuhan itu, engkau akan peka. Tuhan itu menghadirkanmu di dunia ini
memberikan talentamu di dunia ini untuk melakukan pekerjaan baik. Dan engkau peka mendengar panggilan itu, lakukan itu. Teruslah berusaha menjadi ahli, supaya hidupmu itu bermakna, supaya hidupmu menjadi bagian solusi dari persoalan dunia, ya, supaya hidupmu itu memang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudara, Anda diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, ya, bukan untuk melakukan pekerjaan jelek. Sebab itu, kenalilah penciptamu. Teruslah berelasi dekat dengan Tuhan Yesus, terus berdoa dengan Tuhan Yesus, agar Anda mengerti pekerjaan baik apa yang perlu Anda lakukan di hidupmu. Jadi relasi ini memang, relasi dekat dengan Tuhan ini, mendekat dengan Tuhan Yesus itu penting. Tiap hari berdoa, Tuhan, ya, biarlah Tuhan memberikan kepekaan kepadaku. Tuhan menciptakan aku di dunia ini itu untuk menjadi apa? Supaya dengan aku menjadi orang seperti ini, nama Tuhan dimuliakan. Nah, bersyukur saudara, saya mengenali panggilan, saya mengetahui panggilan hidup saya itu, ya, waktu SMA kelas 1, SMA kelas 2, sekitar SMA kelas 1, kelas 2 gitu ya. Tuhan itu memanggil saya untuk menekuni satu bidang tertentu, supaya dalam bidang itu saya semakin lebih bermanfaat hidup saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya sudah tahu itu poinnya. Lalu saya coba-coba untuk belajar lebih dalam yang lain-lain. Oh, ternyata kalau saya memegang komputer, belajar programming, ya, belajar struktur, cara berpikir acak, itu kan program yang gitu kan ya. Itu saya rasanya lebih baik, ya. Rasanya saya lebih bisa cepat belajarnya. Oh, ternyata inilah gitu ya. Inilah talenta saya, bakat saya, kemampuan berpikir saya sudah saya temukan. Saya akhirnya mempersiapkan diri benar-benar untuk menekuni bidang teknologi informasi gitu ya. Bidang teknologi informasi, saya masuk S1 kok pengen lebih dalam lagi gitu, lebih dalam lagi. Akhirnya saya mau bertekad masuk S2. Masuk S2 kebentur biaya kanan kiri, biaya enggak ada gitu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kasih kesempatan saya belajar lebih lagi. Supaya dengan keahlian saya nanti yang semakin dalam, saya lebih berguna bagi Tuhan. Terus ya saya cari beasiswa kanan kiri. Akhirnya ketemu ada beasiswa di Jepang. Saya ke Jepang dan saya temui profesor menerima saya untuk menekuni bidang teknologi informasi. Di tengah-tengah saya belajar teknologi informasi, ada panggilan yang kedua. Panggilan kedua saya itu merasa terpanggil untuk belajar Alkitab gitu ya. Belajar Alkitab. Sebab apa? Saya ini punya masalahnya adalah ketika saya mengerti persoalan teknologi informasi, ketika saya mengerti persoalan kecanggihan dunia ini, ya, tetapi saya tidak memberikan solusinya secara rohani, secara Alkitab. Akhirnya saya terpanggil, wihai, Tuhan memanggil saya, masuk aja sekolah Alkitab, gitu. Duitnya dari mana Tuhan? Ya, nanti kamu coba-coba cari pendaftaran macam-macam, gitu ya. Nah, saya daftar dengan tanpa uang memang waktu itu, tidak ada uang. Ternyata diterima, gitu ya. Jadi memang akhirnya saya masuk 2 bidang di dalam teknologi informasi dan belajar Alkitab. Nah, bersyukur kalau saudara mau belajar yang terpanggil dan yang mempunyai talenta di bidang kedokteran, saudara masuk dokter terpanggil. Aku ini rasanya, hatiku ini loh, berdebar-debar kalau banyak masalah orang sakit. Aku rasanya pengen jadi dokter aja. Nah, ketika jadi dokter, ketemu dengan banyak orang, rasanya ada masalah yang belum selesai. Sudah sembuh kok masih stres gitu ya. Misalnya,
oh kalau gitu ada penyelesaian rohani. Oh sebab itu bukan hanya belajar kedokteran, bukan hanya belajar teknologi informasi, tapi belajar firman Tuhan. Hidupmu lebih berguna. Saudara bisa memberikan penyelesaiannya secara utuh, penyelesaian secara komprehensif. Saudara bisa bukan hanya memberikan penyelesaian secara ilmu non-teologia, tetapi juga bisa memberikan penyelesaian secara teologia. Saudara bisa memberikan penyelesaian secara ilmu kedokteran, ilmu teknologi informasi. Saudara juga bisa memberikan penyelesaian secara firman Tuhan. Dan hidupmu sangat bermanfaat. Dan engkau sangat bermakna dengan hidup yang seperti ini. Engkau akan sukacita. Hidupku sudah memenuhi panggilan Tuhan. Hidupku sudah mengembangkan talentaku untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi memang akhirnya saudara mengerti bahwa saudara diciptakan bukan untuk main game, untuk hidup yang sekedar hidup, tapi untuk menemukan talentamu jadi ahli dan memuliakan nama Tuhan dari talentamu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Angwihai untuk penyampaian pada hari ini. Adik-adik, anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, pasti di antara kalian yang saat ini, khususnya yang duduk di kelas 12, bahkan juga yang di kelas 11 mungkin, itu pasti mengalami kegalauan, ya. Galau banyak sekali faktor, belum tahu jurusan, belum tahu mau ke universitas yang mana. Jadi dari survei yang kita sudah lakukan bersama, ya, dari ribuan anak-anak juga, itu sekitar hampir 50% Pak Wihai, yang mereka juga masih belum tahu mau pilih jurusan yang mana. Nah, semoga melalui webinar kali ini sedikit memberikan pencerahan, bantuan kepada adik-adik, anak-anak sekalian, untuk bisa kembali, ya, tadi beberapa tipsnya, jangan malu bertanya, ya, karena adik-adik sekarang college dan department untuk jurusan itu banyaknya luar biasa. Setiap universitas mereka punya colleges-nya masing-masing. Jadi cari informasi, bertanya, ya, baik kepada guru BK yang mungkin karena mereka guru-guru kita sudah punya alumni, ya, jadi alumni IPK yang sudah kuliah ke luar negeri dan sebagainya atau di dalam negeri, ya. Mereka punya informasi yang luar biasa. Jadi adik-adik boleh bertanya. Pak Wihai, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, ya. Yang pertama, yang saya tadi lihat beberapa anak tuh bertanya kepada poin yang sama, ya, kurang lebih, ya. Jadi mereka itu punya passion. Mereka mau ke sana, ke salah satu jurusan. Memang tidak dimention jurusannya apa, tetapi banyak sekali mereka ada 2-3 anak bertanya poin yang sama, orang tuanya tidak mendukung. Nah, jadi ini mungkin satu dilema, ya. Mungkin mama papanya minta masuk ke jurusan A, tetapi sebenarnya mereka tuh ingin masuk ke jurusan B. Nah, itu bagaimana nih yang harus menjadi sikap anak-anak nih? Silakan. Ya, ini memang persoalan juga, ya. Jadi memang kadang-kadang orang tua juga perlu diberi seminar-seminar seperti ini, gitu. Seminar seperti ini gitu supaya orang tua juga terbuka bagaimana anak bisa menemukan panggilannya dan orang tua membimbing supaya dengan panggilan itu talenta yang mau ditekuni, ya, dengan semangat passion yang mau diambil itu orang tua bisa menuntun lebih baik gitu. Nah, saudara, adik-adik semua, ya, teruslah berdialog dengan orang tua, teruslah bawa dalam doa, gitu. Teruslah bawa dalam doa, ya. Tuhan kalau Tuhan mau saudara menjadi sesuatu di dalam satu keahlian tertentu, Tuhan akan membuka jalan, pintunya itu dibuka. Mungkin Tuhan tidak membuka jalannya itu langsung semua, tidak. Saya pun tidak mengalami semua jalan itu terbuka semua, gitu, ya. Ya. Nah, Tuhan membuka jalan pelan-pelan, membuka jalan termasuk dialog dengan orang tua, ngomong-ngomong sama orang tua, lalu kalau orang tua belum beres nanti belum tentu ada uangnya, begitu. Nah, belum tentu ada uangnya. Nah, Tuhan akan menyediakan, kalau Tuhan mengendaki, Dia akan buka itu pintu pelan-pelan. Buka itu supaya saudara itu bisa mengarah
sesuai yang Tuhan inginkan. Jadi ya bawa dalam doa, terus berdialog dengan orang tua gitu. Nah, ini memang jadi masalah juga di beberapa sekolah. Jadi ini adalah tema baru, ini menarik ini. untuk parenting orang tua gitu, untuk supaya orang tua memaksimalkan anaknya hidup sesuai dengan talenta dan panggilan. Halo, ya. Ya. Terima kasih Pak Wihai. Ya, ini satu tips ya buat anak-anak juga, karena pasti setiap orang tua itu punya keinginan mereka sendiri, begitu ya Pak ya? Ya. Apa yang mungkin di masa muda mereka tidak bisa raih, itu semua dibebankan kepada anak-anak ya. Ini memang satu hal yang dimana orang tua memang harus kembali diingatkan kembali, karena jalan hidupnya juga pasti berbeda dengan jalan hidup anak-anak ya. Tuhan sudah menentukan kita masing-masing seperti itu. Nah, ini ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Caroline ya. Kalau misalnya kita sudah menemukan passion kita, jadi saat ini anak-anak waktu masih sekolah sudah tahu nih mau masuk apa, dan dia juga sudah pintar banget, bisa dia satu poin tertentu dia sudah pandai dalam hal itu. Tapi waktu dia khawatir nih, waktu sudah masuk ke kuliah, justru dia kehilangan passion itu. Nah, itu bagaimana ya kira-kira? Nah, saudara, dalam menemukan, makanya saya tadi pakai kata istilah terpanggil. Dalam menemukan panggilan itu, panggilan hidup, ya itu kita terus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Relasi dekat dengan Tuhan, terus peka. Kepekaan ini yang terus memimpin kita supaya kita jadi benar-benar gitu. Kalau memang Tuhan tidak mengendaki apa yang akan kita tempuh, dia akan coba menutup pintu-pintu, lalu kita beralih kepada tempat yang lain. Nah, syukur-syukur, nah ini saran saya tadi lupa menyampaikan, ya. Zaman sekarang ini adalah bukan hanya untuk menjadi yang terbaik. Kalau juara 1 sama juara 2 itu beda-beda tipis. Bukan hanya menjadi yang terbaik, tapi jadilah yang berbeda. Itu penting. Beda. Jadi apa bedanya saya sama orang lain? Ini contohnya. Bedanya orang lain menguasai teknologi informasi, tapi dia tidak menguasai firman Tuhan. Itu beda. Nah, saya menguasai teknologi informasi, saya belajar mendalaminya, tapi saya juga belajar ilmu yang lain. Jadi, saudara kalau sudah masuk ke dalam satu bidang itu, ya, saudara kalau bisa kuliahlah dua, enggak apa-apa. Atau ambil kursus-kursus yang lain yang menompang bidang saudara yang mau tekuni. Karena sekarang ini banyak ilmu yang terintegrasi. Jadi untuk mengadakan sesuatu itu butuh ahli desain, butuh ahli programming, butuh ahli ini. Nah, saudara kalau bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu ini bagus, saudara akan berbeda dari yang lain. Makanya saya kuliah 2. Nah, saudara, kalau misalnya saudara punya passion, lalu di tengah-tengah itu mulai kendor, ya, coba saudara kalau bisa selesaikan itu, atau kalau saudara mampu ngambil 2 sekalian, ambil 2 yang lain. Tapi yang terpenting, saudara mesti dengar-dengaran suara Tuhan, saudara terpanggil. Nah, syukur-syukur saudara misalnya ini, menjadi seorang ahli keuangan. Misalnya seorang ahli keuangan, misalnya seorang yang ahli di bidang akuntansi, saudara punya kemampuan yang lain, sekalian bidang finance kalau mau diambil. Tambah lagi, softwarenya sekalian diambil, sekalian itu manajemen software akuntansi. Oh, itu benar-benar beda, bukan beda tipis loh, tapi beda total. Dan orang zaman ini itu mencari kemampuan yang berbeda. Jadi meskipun saudara passion ini lama-lama lemah, terus komunikasi dengan Tuhan, kalau mampu dengan kemampuan-kemampuan lain, ambil aja sekalian. Kalau ada waktu, saya dulu kuliahnya 2 ya enggak apa-apa kok. Ya pertama memang susah. Tetapi besok-besok ya hasilnya lebih baik begitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Wihai. Jadi saya ingin menyimpulkan acara kita pada hari ini. Ini ada satu quote dari Pak Wihai yang luar biasa, sukacita melayani. Jadi anak-anak sekalian cari Tuhan ya, karena Dia yang akan menentukan, Dia yang akan memberikan
kemana Anda akan pergi, ya. Jadi ini adalah panggilan. Jadi pekerjaan kita, jurusan kita, apapun yang akan kita pelajari waktu universitas nanti, itu harus ada passion. Jadi kita harus terpanggil di dalamnya. Dan kalau kita sudah terpanggil, kita harus tekuni ya Pak Wihai ya. Ya, Harus kita tekuni dan jadilah ahli di dalamnya. Karena segala sesuatu yang kita tekuni dengan baik, saya yakin sih bahwa ini menjadi satu solusi bagi dunia. Ya, bagi setiap permasalahan yang ada di dunia. Jadi tidak ada ilmu yang jelek, tidak ada yang salah. Sejauh kita menekuninya dengan baik, maka pasti akan memberikan sumbangsih kontribusi yang positif bagi dunia. Dan yang terlebih dari itu adalah kita melakukannya buat Tuhan Yesus. Ya, pendidikan kita adalah untuk Yesus. Jadi adik-adik sekalian yang masih galau saat ini, ya, ambil waktu, ya, berdoa kepada Tuhan. Dari semua pilihan yang ada, dari semua universitas yang menawarkan segala sesuatu jurusannya dan kekuatannya, doakan kepada Tuhan dan cari kehendak Dia supaya bisa pada waktunya nanti adik-adik memilih dengan tepat di titik itu. Dan setelah memilih tidak boleh mundur lagi. Ya, jalani dan tekuni, maka Anda akan menjadi seorang yang luar biasa. Pak Wihai, kita akan menutup acara webinar kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk acara pada hari ini. Pak Wihai sudah selama kurang lebih hampir 1 jam ya bersama dengan kami dari Singapura untuk bisa men-sharingkan beberapa hal ya, tips untuk anak-anak kita yang saat ini mungkin masih galau untuk memilih jurusan di kuliahnya ya. Pak Wihai, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada. Oke, adik-adik sekalian, kita jangan kemana-mana dulu. Kita akan menutup dengan doa. Saya minta dengan hormat Pak Wihai doakan anak-anak kita, ya 2000-an anak-anak IPK dari kelas 10 sampai kelas 12 yang hari ini bersama dengan kita. Doakan mereka agar mereka juga bisa lebih tenang dan lebih bisa menyerahkan diri dengan baik untuk masalah yang mereka hadapi kali ini. Silakan Pak Wihai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh diingatkan untuk mempersiapkan diri kami menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan melalui talenta-talenta yang akan kami kembangkan, supaya hidup kami bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepekaan kepada anak-anak kami, kepada murid-murid kami, siswa, supaya mereka juga dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mereka terpanggil, mereka punya hati yang terbeban, dan terus mengembangkan talentanya untuk mempersiapkan diri menghadapi permasalahan masa depan yang terus berubah. Mereka memberikan solusi yang terbaik. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga memberikan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak kami. Tuhan bukakan pintu-pintu beasiswa bagi sekolah-sekolah mereka untuk lebih lanjut sampai S1, sampai S2, sampai S3, bahkan sampai kursus-kursus yang akan mereka ambil. Tuhan semua berkati mereka, sehingga mereka bolehlah menjadi orang yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati EPK menjadi saluran berkat-Mu, memunculkan generasi-generasi yang cinta Tuhan, generasi yang berkualitas dalam iman, dalam ilmu, dan berkarya, dan melayani. Di dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wihai. Kembali ke Roger. Adik-adik, anak-anak sekalian, kita akan segera menutup kepada acara ini, ya. Namun Roger ada beberapa pengumuman, tolong jangan keluar dulu dari akun YouTube-nya. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan Roger. Silakan Roger. Terima kasih Bu Santi. Oke, gimana teman-teman webinar hari ini? Bagus gak? Kalau menurut saya sih sebenarnya bagus banget karena saya mendapat banyak banget ilmu-ilmu dan pencerahan hari ini ya. Cuman sebelumnya saya ingin minta maaf juga sama teman-teman yang misalnya udah ada ngajuin pertanyaan tapi nggak bisa terjawab karena waktunya mepet banget. Jadi sekali lagi minta maaf ya. Dan sebelumnya ini di layar itu akan ada QR code untuk absensi. Jadi silakan teman-teman scan dulu QR code-nya ya.
Setelah itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Santi, Pak Handoyo, dan juga Bapak Ang Wihai atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Silakan teman-teman scan dulu QR code-nya. Saya tunggu bentar lagi ya. Oke, kalau misalnya udah pada selesai scan, sekarang saya akan masuk ke dalam pengumumannya. Kalau misalnya untuk pengumumannya itu hari ini ada 2. Pengumuman pertamanya itu adalah nanti di tanggal 15 sampai 16 September itu akan ada presentasi dan konsultasi dari univ-univ yang sudah bergabung di Virtual University Fair tahun ini. Dan di sini akan ada banyak banget info-info tentang beasiswa loh. Jadi jangan sampai kelewatan nih. Tapi seatnya itu terbatas banget untuk masing-masing univ. Jadi hanya ada sekitar 230 seat untuk masing-masing sesi dan masing-masing univ. Untuk pendaftarannya, kalau untuk kelas 12, pendaftarannya akan dibuka di tanggal 2 September. Kalau kelas 11, pendaftarannya akan dibuka di tanggal 3 September. Dan terakhir untuk kelas 10, pendaftarannya akan dibuka di tanggal 4 September. Pendaftarannya dibuka untuk masing-masing kelas di jam 7.15 pagi ya. Jadi jangan sampai kelewatan daftar di tanggal dan waktu yang sudah diberikan ya, karena seatnya terbatas banget. Oke, untuk pengumumannya kedua itu adalah nanti di tanggal 28 September sampai 2 Oktober itu akan ada proses dan timeline admisi buat beberapa negara-negara tertentu. Tapi saya nggak akan bahas lebih lanjut karena informasi lebih jelasnya akan dijelaskan oleh masing-masing guru BK. Dan terakhir itu nanti di tanggal 1 sampai 5 September, yaitu artinya dari besok sampai hari Sabtu, itu akan ada banyak alumni-alumni dari IPK yang akan menjadi narasumber kita selama acara Virtual University Fair ini berlangsung. Nah, teman-teman bisa lihat di layar daftar dan nama-namanya. Nah, kalau untuk di tanggal 1 itu ada Ci Stelahi, ada Koya Skiel Yahya, dan Ci Elisa Pakwita. Kalau di tanggal 2 September, itu ada Ci Vanessa Tisi Chandra, Ci Jonata Pranayaya, dan Ci Lisa. Selanjutnya di tanggal 3 September itu akan ada Ko Wilson Gomarga, Ko Renaldo Eka Pratama. Lalu di tanggal 4 itu akan ada Ci Putri Mudita, Ci Jessica Lee, dan Ci Devi Arinikasi. Dan terakhir, di tanggal 5 September itu akan ada Ko Alfon Timotius, Ci Astrid, dan Ko Brandon Joan Fendi. Dan selanjutnya juga ada Ci Velita Kezia Chandra dan Ci Jenis Teresa Joyce Suharya. Oke. Dan terakhir, ingat ya, kalau misalnya untuk menghadiri minimal 3 alumni sharing dan mengisi worksheet dari guru BK. Oke, kalau misalnya udah, itu aja dari saya. Thank you banget udah dengerin. Nama saya Roger Go. Sampai ketemu besok.